Halo Pace Mace, kembali lagi di channel YouTube saya Giantara Papua. Jo, Pace Mace kembali lagi ketemu dengan saya. Kalian apa kabar semuanya? Kurang lebih hampir setahun lebih ya, 2 tahun kira-kira. Kita tidak ketemu, kita tidak bikin konten lagi, kita tidak bikin apa-apa lagi. Karena memang uh, ada sesuatu hal kendala yang memang saat ini saya pengen cerita, pengen sharing, pengen bagi ke kalian semuanya. Jadi setahun ini tuh saya itu apa ya, lagi kena teguran atau apa gitu, sakit lah gitu, dikasih sakit. Jadi sakitnya itu memang sakitnya aneh banget, parah banget anehnya. Jadi ceritanya itu di tahun 2021 itu kan ada lagi naik-naiknya apa ya, COVID ya, yang waktu itu varian Delta kalau nggak salah. Jadi memang semuanya terganggu, kerjaan apa dan segala macam, pemasukan juga nggak ada, pokoknya semuanya terganggu lah. Jadi mungkin waktu itu saya juga kondisinya lagi kurang fit, terus maksain untuk tetap kerja, tetap aktivitas. Jadi waktu itu kena sakit lah gitu. Jadi nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba sakit, panas, demam tinggi lah gitu kan. Terus nggak ada gangguan sih kalau masalah di perut, jadi cuma waktu itu demam sakit. Terus periksa ke dokter dan dokter bilang itu adalah bapak itu kena sakit, apa ya, gejala tipes katanya. Padahal pada saat itu sebenarnya saya harus berangkat ke Palu, ke Palu ke Gorontalo untuk hadirin atau mewakili pernikahan adik saya waktu itu, yang paling bungsu. Jadi nggak jadi berangkat waktu itu karena sakit itu, gejala tipes. Akhirnya saya periksa ke dokter beberapa kali dan akhirnya ketahuan, katanya dokter itu bilang ini ada asam lambungnya gitu katanya. Asam lambungnya lagi naik. Nah sedangkan saya ini sebenarnya nggak pernah sakit asam lambung gitu, nggak pernah sama sekali. Walaupun ya penggila pedas waktu itu, memang saya bandel ya, doyan, bukan mabuk sih, minum ya, minum alkohol. Karena memang di tempat saya itu di Jayapura itu apa ya, ya pergaulannya kayak gitu, minum alkohol itu udah biasa banget gitu buat kita di sana. Jadi nggak ada penyakit apa-apa sama sekali gitu kan. Akhirnya saya masih kurang percaya lah gitu kan, kurang percaya dengan apa yang dikatakan dokter itu. Akhirnya beberapa hari kemudian uh, udah mulai sembuh gitu kan, tapi minggu besoknya itu kayak mulai drop lagi gitu. Jadi kayak makan dan segala macam itu semuanya asin banget. Terus beberapa kali ketemu suster gitu kan, ngobrol sama suster. Jadi dia bilang iya itu asam lambungnya udah parah. Oh ternyata benar, asam lambungnya parah gitu kan. Akhirnya mulai normal lagi tuh beberapa bulan. Dan pada saat itu persis pokoknya 1 tahun sebelum inilah, 1 tahun sebelum ini tuh tepat banget pulang kerja tuh jam 11 malam, apa ya, lagi main game tuh, lagi main Mobile Legend. Tiba-tiba jam 11 malam itu kayak apa ya, kena serangan panik attack gitu kan, kayak kena serangan panik attack itu. Dan itu rasanya memang nggak pernah saya rasain sebelumnya, dan itu perasaan yang paling aneh dan teraneh di dunia. Jadi jam 11 itu pas ngerasain itu saya bolak-balik masuk dari kamar keluar, pokoknya keluar masuk terus, gelisah dan segala macam, panik. Dan pokoknya itu tiba-tiba nelfon sana sini, pikirannya udah aneh-aneh lah, pokoknya udah kemana-mana pikirannya. Jadi telepon orang tua, telepon nyokap di kampung, bokap juga ngobrol gitu, nanya-nanya ini kenapa nih, saya kenapa nih, di sana baik-baik aja kan. Terus waktu itu telepon anak saya juga, nanyain keadaannya gimana, ternyata lagi tidur nggak apa-apa. Akhirnya udah, malam itu saya habiskan waktu dengan kegelisahan sampai jam setengah 5 pagi. Iya jam setengah 5 pagi. Jadi sampai setengah 5 pagi, sholat subuh, habis sholat subuh baru bisa tidur. Dan itu memang mendadak, apa ya, tiba-tiba mendadak religius banget waktu itu. Jadi dari jam 1 malam sampai jam
5 pagi tuh, setengah 5 pagi tuh itu dengernya bacaan Al-Quran terus. Jadi biar bikin hati tenang juga kan gitu. Tapi memang dahsyat banget sih tuh, kena serangan panik attack itu. Nah itu saya ngerasain, saya tidur dan besok paginya bangun itu pagi juga sih itu ya. Jadi cuma tidur berapa jam lah pokoknya, sampai jam 10 pagi bangun, tiba-tiba tuh kayak dunia tuh hening gitu, kayak aneh gitu. Wah ini kenapa nih tiba-tiba kok begini. Dan saya ngerasain itu selama kurang lebih 2-3 minggu lah. Jadi benar-benar nggak bisa tidur itu 2-3 minggu tuh nggak bisa tidur. Dan itu setiap hari ngerasain kayak gitu. Sampai waktu itu ketemu ketemu orang, ngobrol sama orang, nanya sama orang, teman dan segala macam, itu benar-benar nggak ada jawaban sama sekali, maka malah memperburuk keadaan. Apalagi kalau sama teman ya, wah itu ini gini dan segala macam ya, makin lebay dan segala macam lah pokoknya. Jadi emang nggak bisa. Jadi waktu itu alhamdulillah ya, memang waktu itu tiba-tiba religius, tiba-tiba rajin sholat dan segala macam. Akhirnya ketemu jalannya tuh. Selama 3 minggu itu kurang lebih bertanya-tanya terus setiap hari, ini penyakit apa sih ini, penyakit apa sih ini gitu kan, ini kenapa sih saya, kenapa sih ini gitu. Akhirnya alhamdulillah ya waktu itu karena emang saya doyan nonton YouTube, ketemu di YouTube tuh. Jadi kayak tiba-tiba ada thumbnail yang muncul gitu kan, rasa takut ingin mati dan ini dan segala macam, cemas dan segala macam, sesak napas, dada sakit dan segala macam, itu langsung saya klik. Akhirnya ketemu jawabannya. Ternyata saya sakit, namanya itu unik banget. Dan baru pertama kali itu saya dengar juga, bukan asam lambung, jadi namanya itu GERD plus anxiety. Itu saya baru tahu itu. Akhirnya saya tahu penyakitku apa. Saya mulai dalamin GERD itu apa, seperti apa, anxiety itu seperti apa, dan kayak bagaimana itu penyakit itu. Dan benar saja, makin makin upgrade penyakitnya gitu. Tiba-tiba takut dengan yang namanya kegelapan. Jadi maghrib itu udah lain-lain lah pikirannya, udah kayak gimana ya, udah pokoknya setiap maghrib itu jadi kayak beda gitu. Jadi kayak kenapa ini ada apa nih, jadi pikirannya udah tiba-tiba langsung kayak gitu. Jadi hampir setiap hari itu kena panic attack itu. Jadi orang biasanya tuh kena panic attack sekali, mungkin berapa lama lagi gitu baru kena. Kalau saya tuh enggak, hampir setiap hari pikirannya kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba kayak mau dibilang ada gangguan dari setan atau jin itu ya, kita nggak tahu juga kan gitu, bisa jadi atau apa gitu. Akhirnya udah saya coba konsultasi gitu kan sama orang-orang yang lebih paham dengan penyakit ini. Saya coba cari di YouTube juga, di Google, baca apa sih GERD, apa sih anxiety itu gitu kan. Akhirnya tahu semua jawabannya. Oh, anxiety itu seperti ini, GERD itu seperti ini gitu. Intinya di situ. Jadi saya tuh kena GERD sama anxiety gitu. Anxiety. Jadi unik lah namanya itu. Ini saya mau sharing cerita ini biar teman-teman bisa tahu, saat ini tuh kurang lebih 1 tahun itu saya fight banget dengan penyakit GERD sama anxiety ini. Alhamdulillah saat ini sudah mulai sudah mulai enakan, sudah mulai membaik, sudah mulai lumayan gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan, karena emang saya masih doyan, sampai saat ini tuh sebenarnya dalam 1 tahun itu saya nggak hilangin pedas sama sekali. Makan pedas tuh saya nggak hilangin, tapi memang saya kurangin banget gitu. Jadi pokoknya fightnya itu intinya kalau kena penyakit kayak gitu, jadi kita harus tahu dulu yang harus diobatin duluan tuh yang mana, GERD-nya dulu kah, anxiety-nya dulu gitu. Waktu itu saya tanya-tanya penyakit GERD-nya, kenapa saya anxiety, mungkin karena GERD gitu kan. Jadi saya obatin GERD-nya terus, karena emang saya juga orang yang nggak suka minum obat, nggak terlalu sama obat. Sukanya obat-obat herbal, tapi waktu itu mendadak suka obat lah gitu. Bukan suka sih, maksa minum obat gitu. Tapi emang nggak ada efek sama sekali gitu. Tetap aja masih pikiran masih terganggu gitu kan. Akhirnya mulai coba mengubah pola hidup, jadi yang lebih baik lah gitu. Harus seperti apa gitu kan. Itu
beberapa obat saya coba, nggak ada yang berhasil. Saya coba minum beli obat herbal, nggak ada juga yang berhasil. Akhirnya saya mulai dengan bikin obat herbal sendiri gitu, racikan sendiri. Mulai yang ini, yang pakai ini, yang pakai ini, yang pakai ini, bla bla dan segala macamnya. Akhirnya ketemu obat resep yang paling pas dengan buat saya gitu. Karena asam lambung ini sebenarnya obatnya itu apa ya, cocok-cocokan gitu. Ada yang cocok dengan obat ini, ada yang cocok dengan obat ini gitu. Jadi kita nggak bisa nentuin ini si pakai obat ini gitu dan semua harus pakai obat, enggak. Jadi cocok-cocokan gitu. Jadi waktu itu saya obatin GERD-nya duluan gitu, nggak sembuh-sembuh. Ternyata memang apa ya, kalau untuk saya itu yang terganggu tuh di pikiran dulu. Jadi memang yang bikin botak saya itu tuh, jadi makanya saya cukur botak itu karena memang pikiran saya yang terganggu gitu, bukan apa-apa. Akhirnya saya obatin anxiety-nya dulu. Udah ketemu, udah ngobrol sama teman dan segala macam, udah ngikutin di YouTube. Itu saya baca atau dengar itu si Erick Wibowo, bisa nanti dilihat di channel YouTube-nya juga, Instagram-nya juga ada. Saya juga ikut dalam program, bukan program, saya ikut grup Anxiety Indonesia gitu. Jadi saya bisa banyak tahu tentang penyakit anxiety itu seperti apa, GERD itu seperti apa gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau saya itu untuk pengobatannya itu nanti saya banyak bikin video tentang obat apa yang saya pakai ya, atau gimana caranya sih untuk sembuh, nanti next vlog lah setelah video ini. Ini saya cuma untuk gambaran untuk sebagian besarnya aja gitu kan. Kenapa bisa kena penyakit anxiety, kenapa bisa kena penyakit GERD, itu sebabnya apa gitu. Intinya kalau saya itu kenapa bisa penyakit ada anxiety itu, mungkin saya juga banyak pikiran dan saya orangnya ini pendam. Jadi kalau nggak suka sama orang, nggak suka dengan kelakuannya, nggak setuju dan segala macam, itu nggak pernah langsung belak-belakan gitu. Jadi orangnya suka mendam sendiri. Misalkan kalau ada bayaran yang kurang misalkan, atau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu nggak pernah diungkapin, jadi mendam sendiri. Nah itu sangat tidak bagus banget untuk kita gitu. Jadi mendingan jadi orang yang belak-belakan, to the point gitu, biar otak kita atau pikiran kita juga nggak terganggu. Jadi intinya batin lah, ngebatin gitu, suka ngebatin gitu. Jadi intinya di situ. Jadi waktu itu saya obatin anxiety-nya dulu, baru GERD-nya gitu. Jadi kenapa saya nggak bikin vlog lagi dan segala macam selama 1 tahun ini, yaitu sebabnya saya kena penyakit GERD atau anxiety gitu. Nanti kita ketemu di video atau vlog selanjutnya lagi ya. Kenapa saya bisa bisa sembuh, apa yang saya lakukan gitu, bagaimana caranya. Jadi nanti kita kasih tahu semua tutorialnya seperti apa. Oke, selamat menonton, selamat mendengar juga curhatan saya selama ini gitu, selama setahun ini kena penyakit anxiety atau GERD dan GERD ini. Semoga video ini bisa semangat juga buat kalian yang kena penyakit anxiety dan berjuang sesama penyakit GERD anxiety ini. Semoga kita cepat sembuh semua dan semoga kita fight sama penyakit ini. Jangan kalah lah sama penyakit ini, karena ini sebenarnya penyakit berkah atau teguran buat kita, biar kita bisa mengubah pola hidup kita jauh lebih baik lagi dan jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share video ini dan like ya. Pastinya komen kalau kalian apa yang mau ditanyakan tentang anxiety atau GERD, itu komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.